Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Luciani dari kelas A dengan NPM 12106311411 dari Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, dan Data Analytics. Yang pertama ada materi tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Didirikan sebagai disiplin akademis pada tahun 1956 dan pada tahun-tahun setelah itu telah mengalami beberapa gelombang optimisme. Lahirnya percakapan kecerdasan buatan dikembangkan dengan karya Alan Turing, yaitu mesin komputasi dan kecerdasan yang diterbitkan pada tahun 1950. Aplikasi kecerdasan buatan diantaranya yang pertama ada pengenalan ucapan, yaitu kemampuan yang menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memproses ucapan manusia ke dalam format tertulis. Yang kedua ada layanan pelanggan atau agent virtual, contohnya seperti Slack dan Facebook. Yang ketiga ada visi komputer, yaitu teknologi AI ini memungkinkan komputer dan sistem memperoleh informasi yang lebih bermakna. Yang keempat ada rekomendasi mesin, yaitu dapat membantu menemukan data tren yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penjualan silang yang lebih efektif. Lalu di sini terdapat sejarah kecerdasan buatan. Pada 1950, Alan Turing menerbitkan Computing Machinery and Intelligence. Dalam makalah tersebut, Turing yang terkenal karena memecahkan kode Enigma Nazi selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1956, John McCarthy menciptakan istilah kecerdasan buatan pada konferensi AL pertama di Dartmouth College. Lalu pada tahun 1967, Frank Rosenblatt membangun Mark I Pancepton, komputer pertama berdasarkan jaringan saraf yang belajar melalui coba-coba. Lalu pada 1980-an, jaringan saraf yang menggunakan algoritma Black propagation untuk melatih dirinya sendiri banyak digunakan dalam aplikasi IL. Pada tahun 1997, Deep Blue IBM mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov dalam pertandingan catur dan pertandingan ulang. Pada tahun 2011, IBM Watson mengalahkan juara Ken Jennings dan Brad Rutter di Jeopardy! Pada tahun 2015, superkomputer Baldus Minua menggunakan jenis khusus jaringan saraf dalam yang disebut jaringan saraf konvolusional untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan gambar dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada rata-rata manusia. Pada tahun 2016, program AlphaGo DeepMind didukung oleh jaringan saraf yang dalam mengalahkan Lee Sedol, pemain juara dunia Go, dalam pertandingan 5 pertandingan. Lalu pada materi berikutnya ada blockchain. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Blockchain adalah teknologi baru yang diadopsi secara inovatif oleh berbagai industri. Beberapa kasus penggunaan di industri yang berbeda dalam subbagian berikut. Yang pertama ada energi. Perusahaan energi menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan platform perdagangan energi peer-to-peer dan menyederhanakan akses ke energi yang dapat diperbarui. Yang kedua ada keuangan, yaitu sistem keuangan tradisional seperti bank dan bursa saham menggunakan layanan blockchain untuk mengelola pembayaran, akun, dan perdagangan pasar online. Yang ketiga ada media dan hiburan. Perusahaan di media dan hiburan menggunakan sistem blockchain untuk mengelola data hak cipta, verifikasi hak cipta yang sangat penting untuk kompensasi yang adil bagi artis. Yang keempat ada retail. Perusahaan retail menggunakan blockchain untuk melacak pergerakan barang antara pemasok dan pembeli. Komponen utama teknologi blockchain. Yang pertama yaitu kontrak pintar.
untuk mengelola kontrak bisnis mandiri tanpa perlu bantuan pihak ketiga. Yang kedua ada kriptografi kunci publik, fitur keamanan untuk mengidentifikasi peserta secara unik dalam jaringan blockchain. Materi selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Cloud computing bisa bersifat public ataupun private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Cloud computing bukan sekadar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunaannya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox ataupun Google Drive. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Itu merupakan definisi sederhana dan juga keuntungan penggunaan cloud computing. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Lalu ada data analitik. Data analitik adalah suatu ilmu untuk menganalisis data mentah menjadi informasi koheren yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Informasi ini kemudian digunakan untuk mendorong keputusan bisnis terbaik. Proses yang dilalui berkaitan dengan menemukan pola di antara kumpulan data, lalu memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang berguna dan relevan berkaitan dengan usaha peningkatan bisnis. Selanjutnya ada manfaat data analitik dalam sebuah perusahaan. Pentingnya pengetahuan data analytics, pengetahuan ini mampu meningkatkan hasil keputusan bisnis, menjadikan proses penarikan dan analisis data menjadi lebih cepat, sekaligus menyederhanakan informasi agar lebih mudah diterima stakeholder. Lalu ada beberapa tahapan melakukan data analitik, yaitu yang pertama, mendefinisikan pertanyaan yang tepat. Langkah waktu khusus untuk memikirkan permasalahan bisnis yang harus diselesaikan. Lalu ada mengumpulkan data, yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu survei dan analisis website. Lalu selanjutnya yaitu membersihkan data, mencakup duplikat, menghapus kesalahan, outlier, dan menghapus data yang tidak sesuai dengan sebuah bisnis. Yang terakhir yaitu menganalisis data. Langkah ini menjadi proses awal untuk memutuskan bagaimana data akan ditindaklanjuti dan strategi apa yang akan disusun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.